Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi, kebakaran pasar musibah atau disengaja. Saya kembali ke Pak Ihsan. Pak Ihsan, tadi di segmen pertama Pak Dr. Mas Redi itu menyampaikan bahwa yang harus menjadi catatan pemerintah adalah standarisasi dari infrastruktur. Sejauh ini bagaimana Pak di setiap pasar-pasar di Kota Makassar? Nah, jadi begini, kejadian dua pasar ini itu memang sebenarnya ada hambatan dalam hal regulasi. Ini. Pertama, persoalan masalah pasar sentral, ya. Pasar sentral itu PKL-nya ini berada di atas lahan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, ya. Itu pertama. Yang kedua, regulasi terhadap PK5, ya, itu di zaman-zaman sebelum saya itu memang tidak dibenarkan buat PD Pasar untuk menata ini yang namanya PK5. Itu bukan kewenangannya PD Pasar. Nah, nanti setelah PD Pasar ini berubah menjadi perusahaan umum daerah, baru kita diberikan kewenangan. Artinya begini, regulasi ini baru berjalan 4-5 bulan. 4-5 bulan berjalan. Jadi baru kami melakukan penataan segala macam yang sudah terjadi kebakaran. Nah, itu sebenarnya jadi problem kenapa pendahulu-pendahulu kami itu tidak bisa terlalu banyak, terlalu jauh masuk ke dalam karena ada regulasi. Kan sebenarnya pedagang kaki lima ini kan tidak dibenarkan ada. Kan itu sebenarnya kan melanggar sebenarnya pedagang kaki lima ini. Ya kan? Cuman mungkin karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat, ada yang melakukan usaha yang tumbuh di tengah masyarakat, makanya sekarang sudah dimasukkan di regulasi Perda kami yang terbaru, bahwa kami sudah berhak untuk melakukan penataan penertiban seperti itu. Nah, persoalannya PK5 ini berada di atas lahan milik pihak ketiga. Sehingga itu yang menyulitkan. Sehingga itu juga, makanya saya kembali mengatakan bahwa saya sudah berjanji dengan pedagang dalam hal ini atau masyarakat keseluruhan bahwa saya akan mereview kembali ini kontrak, aturan pasal saya meminta review dan saya sudah minta pendampingan dengan pihak kejaksaan dalam hal ini Datun, karena kan ini jatuhnya kan perdata, Pak Dewan, ya kan? Saya insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan review kembali. Ada beberapa pasar yang kita sudah kerjasamakan dan itu sangat merugikan. Artinya di adendum kembali. Bukan di adendum, kita justru review. Kalau memang banyak kesalahannya kita putus kontraknya. Kenapa mesti kita ini lagi? Kenapa mesti kalau kita adendum berarti kita masih kasih kesempatan. Dan itu adalah salah satu bentuk ketegasan, gitu ya? Iya. Dan saya janji itu, insya Allah. Mudah-mudahan saya bisa lakukan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Saya ke Pak Junus. Pak Junus, tadi disampaikan bahwa ini yang menjadi hambatan adalah regulasi karena ada pihak ketiga. Tanggapan Pak Junus? Iya, saya kira apa yang telah disampaikan oleh Pak Dirut ini betul. Tapi setelah sekarang ini sudah kita merubah undang-undang masalah perdanya, peraturan daerahnya dari perusahaan daerah menjadi perusahaan umum. Jadi tentu sekarang ini jangkauannya sekarang sudah bisa mengatur lagi kaki lima. Jadi memang tempo hari itu namanya itu pihak ketiga sangat besar sekali dia punya peranan di dalam hal pengelolaan pasar. Tentu kita ini diikat oleh perjanjian-perjanjian seperti itu tadi yang disampaikan oleh Pak Dirut. Sehingga ini Pak Dirut ini kan berupaya untuk mereview kembali. Tapi tentu juga kita ingat bahwa namanya ini pedagang, investor ini, pengusaha, ya investor kita, ya tentu juga punya landasan-landasan hukum di situ. Betul. Jadi mungkin beliau punya rencana, punya niat bagus ini demi untuk kemaslahatan kita bersama ini, dan kemudian bagaimana juga VAD bisa memaksimalkan, bisa kita tingkatkan. Tapi tentu di sisi lain ini harus kita mengacu kepada itulah tadi. Artinya aturan-aturan yang telah kita sepakati lebih awal. Betul. Itu juga nanti kendalanya. Ya, jadi mudah-mudahan mungkin karena ini kan kalau kita berbicara masalah hukum di situ kan harus kita melihat dari kata per kata, Pak. Kalau itu masalah hukum ya. Dan kewajiban dia. Kemudian hak dan kemudian kewajibannya. Ya, tetapi selama itu dia sudah penuhi dan selama itu dia itu saya kira juga memang agak susah. Ya,
tapi mudah-mudahanlah ada celah masih bisa direview yang seperti itu. Sebab makanya itu tadi saya katakan mengadendum. Adendum itu memang tidak ada jalan untuk namanya untuk kita putuskan, Pak Dirut. Tidak boleh. Karena itu kan memang sudah ada perjanjian sangat berat sekali. Ya coba saja seperti Pasar Butuh. Iya, betul. Itu Pasar Butuh sudah nyata-nyata itu di belakangnya Pak Jaksa, kemudian wali kota bahwa harus diambil alih itu. Sudah diserahkan, kemudian dewan kita ini dewan malah kita membackup di belakangnya. Tetapi kita kembali kepada hukum itu terhalang, tetap ada halangannya. Berarti ini kompleks begitu Pak ya? Iya, karena kan begini. Pada awalnya kan membangun sesuatu itu kan ini pemerintah tidak punya uang. Ya, kan ada tadi pertanyaan itu, kenapa sebenarnya ini, kenapa ada pihak ketiga? Kemudian kenapa bukan PD Pasar yang membangun pasar itu? Supaya ini demi untuk kemaslahatan kita bersama. Sebenarnya kita ini pemerintah kota tidak punya uang. Makanya itulah kita berbicara kepada pihak ketiga yang mampu membuat pasar. Investasi namanya. Makanya itulah kita buku investor yang banyak uangnya. Ternyata rata-rata investor yang membangun itu bisa dikatakan 10% dikasih pemerintah, 90% itu diambil oleh mereka itu. Sangat memang merugikan. Makanya itulah ke depan ini, karena saya melihat bahwa ini kan saya bisa dikatakan saya ini sudah beberapa juga di pasar untuk mengikuti. Ternyata itu investor juga itu sebenarnya tidak punya uang. Pakai dana bank juga. Sertifikatnya itu pasar itu yang dijadikan juga agunan. Sebenarnya. Jadi saya kira ini memang harus ada satu pemikiran yang cerdas, ada satu perubahan yang memang menganggap bahwa kenapa harus ini pihak ketiga? Kita ini bisa tunji sebenarnya. Betul. Ya, tapi kita membutuhkan suatu itulah tadi punya orang yang mempunyai inovasi. Ya seperti Pak Dirut ini sudah punya itikat, sudah punya niat, sudah punya kecerdasan dan sudah punya program-program yang seperti itu. Cuma itulah tadi yang saya katakan Pak Dirut. Mudah-mudahan ini Pak Dirut ini punya program, punya langkah-langkah. Begitu nanti biasanya pemilihan wali kota, lain wali kotanya, lain lagi Dirutnya. Inilah sebenarnya yang penting Pak Dewan kita sudah berniat dulu mau melakukan ini. Makanya itu saya bilang itu dulu. Mudah-mudahan saya sependapat dengan beliau. Jadi saya potong sedikit. Tidak apa-apa supaya kami ada rencana. Jadi memang tetap mungkin karena mungkin agak repot kalau kita menggunakan dana APBD atau APBN karena terbatas. Sedangkan perencanaan untuk pasar ini kan sekarang kita tidak bisa main-main karena kita banyak ada pasar modern, ada pasar online. Jadi betul-betul kita harus kemas juga. Nah, saya sudah lakukan studi banding ke beberapa perumda pasar yang lain. Ada hal positif yang saya dapat bahwa kita tidak apa-apa pakai investor, tapi kita masuk dalam pengelolaan. Gitu. Jadi kita bisa merger. Kami tidak seperti yang kemarin. Kalau menurut saya bukan cuma pengelolaan, termasuk perencanaannya. Mulai perencanaan jadi kita, harus masuk. Jadi kita merger karena setelah kita perumda, ini kita sudah diberikan kewenangan untuk membuat anak perusahaan. Nah, nanti anak perusahaan inilah yang bekerja sama dengan investor. Seperti itu. Jadi kita tidak jadi penonton, kita ada di dalam. Kita yang jagain nanti ini pasar seperti itu. Kalau setelah dibangun, tinggal si investor ini kewajiban kita adalah bagaimana mengembalikan investasinya dengan keuntungan yang sudah ditargetkan. Mungkin seperti itu rencananya. Ya mudah-mudahan ada investor yang mau. Seperti itu. Baik. Saya ke Pak Dr. Mas Riyadi. Setelah mendengarkan tadi dua pembicara Pak Mas Riyadi, pertanyaan kemudian bahwa mengapa harus ada pihak ketiga dari sisi pemerintahan sendiri sebenarnya sudah dijawab, tapi dari pandangan sisi pemerintahan Pak. Iya. Ini kan sedianya bahwa seluruh aset pemerintah daerah itu digunakan sebesar-besarnya untuk memberikan kontribusi besar terhadap PAD. Itu poinnya. Oleh karenanya kerangka kerjasama dengan pihak manapun untuk pengelolaan aset daerah itu harus dalam rangka itu. Tujuannya. Itu tujuannya. Itu dilakukan ketika belum ada prinsipal agent. Tapi kan ini sudah ada.
sudah ada perumda. Perumda. Namanya lagi perumda pasar lagi. Ini mestinya menjadi owner pasar seluruh di Makassar ini adalah perumda. Perumda ya. Toh nanti ownernya ini mau kerjasamakan dengan siapa? Jadi ini B2B. B2B, betul. Tapi baru ini Pak. Baru Itu 5 bisa. bulan ini. Kalau B2B, government to business, ini berbahaya sekali. Ya. Tapi baru 5 bulan ini sebenarnya. Kita dari Perusda, Menjadi perumda. dari Perumda. Wah, ya, tapi ini sudah langka dan kita berharap bahwa jangan lagi ada perpanjangan. Betul. Saya mau begini, bersabarlah sedikit, ya. Kalau misalnya 5 tahun lagi tidak bisa, udah bersabar dulu, nanti diambil dari semua perumda. Iya. Saya kira dengan sangat bagus duduk bersama perumda komandannya, mendesain pasar mau dijadikan seperti apa. Betul. Yang jelas perumda yang punya Aset. Ya. Itulah yang dipercayakan oleh pemerintah kota. Nanti diawasi oleh teman-teman kita di Dewan bahwa perumda ini bekerja profesional untuk memperoleh keuntungan. Betul. Ya. Begitu. Jadi kalau misalnya bahwa nanti akan dibangun begini untuk menguntungkan itu alhamdulillah kalau perumda bisa memperoleh keuntungan. Karena kenapa? Dengan begitu berarti memberikan kontribusi terhadap PAD. Tapi tidak bisa juga keuntungan semata kalau Perumda Pak. Harus juga mengingat daripada masyarakatnya. Ya makanya Pak, kalau Beda dengan pihak kalau ketiga, sudah kan? seperti itu di ownernya adalah perumda, Iya. maka fungsi sosial Ya. dari seluruh Tetap aset itu bisa dikendalikan. Ya. Beda kalau pihak ketiga. Kalau pihak ketiga yang dia kendalikan ada fungsi ekonomi saja. Semata-mata. Fungsi Iya. pasti. Termasuk inflasi, Pak. Termasuk. Termasuk inflasi. Kenapa coba setiap daerah itu harus bikin perumda pasar? Kenapa? Karena pasar adalah instrumen utama negara untuk mengendalikan harga dan mengontrol ketersediaan bahan pokok. Iya. Kalau tidak bahaya. Bisa di sana kekenyangan, di sana kelaparan, di sana murah, di sana pasar lah itu. Makanya saya tadi betul-betul mau demi Allah, saya saat ini baru tahu kalau pasar sentral, pasar terong itu, Sebesar Di pihak betul. ketiga. pasar butung itu Di pihak ketiga. pihak ketiga bukan ownernya bukan perumda pasar. Saya tadi jalan ke sini sudah mau tuduh tuh perumda itu dan kerja. Ternyata saya mau maaf. Iya. Betul saya kok bisa begini? Masih dipegang oleh Oleh karenanya memang ini harus kita kawal sama-sama bahwa perjanjian kerjanya itu kalau memang bahwa selama ini terpenuhi kewajiban pihak ketiga terhadap pemerintah, maka kita harus komit. Oke, silahkan jalan sampai terakhir. Setelah itu kita harus komit bahwa setelahnya kembali ke. Tapi kalau khusus pasar terong, insya Allah kita sudah bisa mengalih karena mereka juga sudah tinggalkan. Sudah selesai juga. Sudah selesai juga. Alhamdulillah. Memang belum selesai masa kontraknya, tapi secara de facto mereka sudah tinggalkan. Jadi ya sudah ada alasan kita untuk memutuskan. Dan kita sudah minta persetujuan dari KPM dalam hal wali kota untuk menegaskan bahwa kita sudah ambil alih. Insya Allah dalam waktu dekat kita sudah segera mengambil alih. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di obrolan Karebosi.